Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh al-mab'utsu bidinil qawim al-mursyid ila siratal mustaqim. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kembali kita berjumpa di materi bimbingan Islam di pertemuan kedua. Setelah sebelumnya kita di pertemuan pertama sudah membahas tentang Islam dan iman. Membahas bagaimana gambaran ciri-ciri agama Islam dan membahas tentang bahwasanya Islam adalah agama yang patut kita jalankan, yang patut kita dalami, pelajari dan sebarkan. Karena dia adalah jalan hidup setiap insan. Kemudian kita juga membahas tentang rukun Islam dan rukun iman, walaupun secara global. Dan sekarang di pertemuan kedua kita akan membahas tema yang baru, yaitu tentang tauhid ubudiyah dan tauhid asma was sifat. Biidznillah. Baiklah. Di tema ini kita memiliki 4 poin yang akan kita rincikan. Yang pertama, apa itu tauhid ubudiyah. Yang kedua, apa itu tauhid asma wa sifat. Yang ketiga, doa adalah ibadah. Yang keempat, di mana Allah Subhanahu wa taala. Inilah kandungan materi yang ada dalam kitab bimbingan Islam, atau dalam bahasa Arabnya Taujihat Islamiyah lil Fardi wal Mujtama', karangan Fadilatul Syekh Jamil Zainu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Kita akan melangkah ke tema yang pertama, yaitu apa itu tauhid ubudiyah, dengan ain ubudiyah. Kita memahami tauhid ubudiyah ini perlu memahami 2 unsur kata yang menyusun kata tauhid ubudiyah. Yang pertama kata tauhid, yang kedua kata ubudiyah. Sering kita mendengar istilah-istilah tauhid, akidah, itu satu makna. Kita sudah mempelajari ilmu tauhid sejak kecil kita. Bahkan kita mengaji di TPA, TPQ, di TK, di SD, kita sudah diajarkan tauhid. Akan tetapi kita akan berkenalan dengan tauhid ubudiyah yang mana pada zaman sekarang banyak dilanggar. Kenapa banyak dilanggar? Yang pertama, ketidaktahuan. Ini sebab pertama, kejahilan. Mereka memahami tauhid itu hanya bersyahadat saja. Tidak memahami bahwasanya tauhid itu menuntut dari syahadat tersebut apa? Menuntut apa? Apakah hanya mengucapkan saja? Kayak gitu. Kemudian sebab yang kedua adalah dikarenakan musuh-musuh Islam baik dari dalam maupun luar yang menyebarkan syubhat sehingga tersamarkanlah tauhid yang murni. Mereka tidak menghadirkan kesyirikan yang mana itu lawan tauhid, tapi menghadirkan tauhid yang sudah dicampur dengan kesyirikan. Seolah-olah itu tauhid, akan tetapi ternyata syirik. Seolah-olah itu baik, ternyata buruk. Itu 2 sebab di mana kenapa masyarakat kita sekarang kurang memahami masalah tauhid ubudiyah ini. Ada satu sebab lagi, yaitu dikarenakan mereka salah dalam mempelajari tauhidnya. Maksudnya bagaimana? Tidak komprehensif, tidak menyeluruh. Mereka mempelajari tauhid hanya sebatas sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, hanya sebatas
Allah ada pencipta kita, Allah adalah pengatur alam ini, Allah yang mematikan, yang menghidupkan. Seperti itu. Sehingga lawan dari tauhid terkadang tidak dipelajari, yaitu syirik. Sehingga tersamarkanlah hakikat tauhid yang murni. Karena pepatah mengatakan, ya, wa bididdiha tatamayyazul asya. Dan dengan mempelajari lawan sesuatu, maka akan terjelaskan, maka akan terbedakan, ya, mana tauhid dan mana syirik, mana tauhid yang benar, mana tauhid yang salah, mana tauhid yang murni, mana tauhid yang tercoreng. Baiklah, oleh karenanya fokus kita di tauhid ubudiyah, dikarenakan itu tadi banyak pelanggaran di masyarakat mengenai tauhid yang satu ini. Dan inilah inti dari dakwahnya para nabi. Ya, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, dan nabi-nabi yang lain seluruhnya diutus kepada kita, ya, umat manusia, itu membawa misi satu, tauhid ubudiyah. Yang mana mereka katakan, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lihat, inilah tauhid ubudiyah. Menyembah Allah semata. Oleh karenanya memahami tauhid ubudiyah merupakan sesuatu yang penting dan urgensi, dan menjelaskannya sebuah kewajiban bagi seorang ustadz dan dai, agar masyarakat tidak terjatuh kepada fatalnya kesyirikan dalam masalah ini. Baiklah, sekarang kita akan membahas apa itu tauhid dan apa itu ubudiyah. Tauhid, ya, itu bentuk masdar, asal kata dari wahada yuwahhidu tauhidan, yang artinya ja'alahu fardan, ja'alahu wahidan, yaitu menjadikan Allah hanya satu, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berarti tidak menjadikan Allah, ya, 2, 3, 4 dan seterusnya. Hanya Allah saja, mensatukan Allah, mengesahkan Allah. Kemudian kata yang kedua ubudiyah. Apa itu ubudiyah? Dari kata abdun, ya, abdun, menyembah, yaitu dari kata ibadah. Oleh karena ubudiyah artinya ibadah, ya, penghambaan diri kepada Allah. Penghambaan diri kita kepada Allah tergambarkan, terrealisasikan dalam bentuk ibadah. Bukti kalau kita hamba kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, ya beribadah. Tidak hanya sekedar klaim, tidak hanya tertulis di KTP Muslim, ya, akan tetapi buktikan dengan praktek ibadahnya. Jadi kalau kita simpulkan, kita gabungkan, tauhid ubudiyah artinya yaitu mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah. Mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah. Contohnya apa? Ya. Yang pertama, salat, ibadah, la syakka fi. Kemudian puasa, ibadah. Haji, doa, sujud, berkurban, semuanya ibadah, diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita melakukannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat, fasalli li rabbika wanhar, maka hendaklah engkau salat untuk Tuhanmu, karena Rabbmu. Wanhar, dan berkurbanlah juga karena Tuhanmu. Haji, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah tegaskan dalam ayat lain, wa atimul hajja wal umrata lillah. Tunaikanlah haji dan umrahmu karena Allah, untuk Allah. Ini dia mentauhidkan dalam ibadah, tidak untuk siapapun, ya,
selain Allah, tidak karena apapun ya selain karena Allah. Dan berdoa, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan kabulkan. Ya. Itu semua bentuk ibadah. Ini contoh, berarti ibadah itu banyak. Segala hal yang disebut ibadah oleh Allah, maka kita harus tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tauhid ubudiyah, kesimpulannya, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh kita palingkan ibadah kepada selain Allah. Kalau kita palingkan ibadah kepada selain Allah, namanya syirik. Kita telah berbuat kesyirikan. Dan kesyirikan, dosa yang paling besar, tidak akan diampuni oleh Allah, ya, dan dia kekal di neraka. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan ampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Jika kita meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah, maka kita akan merugi. Merugi, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalannya hangus. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau menyekutukan Allah, maka hapuslah amalan-amalanmu semuanya. Dan kita akan kekal di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini dia tauhid ubudiyah, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kita sholat karena Allah, bukan karena ingin dipuji, ya, bukan karena ya seseorang. Kita puasa, ya, bukan karena kuburan keramat, bukan untuk wali fulan, ya. Kita sujud hanya kepada Allah, tidak sujud kepada berhala, kepada kuburan, tidak sujud kepada ya selain Allah, pohon keramat, ya kan, kuburan keramat. Kepada raja pun tidak boleh sujud, kepada sultan tidak boleh sujud. Sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkurban, man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang berkurban karena selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Yes. Sedekah bumi, sedekah laut yang dilakukan dengan menyembelih kerbau, kemudian yang laut dihanyutkan di lautan, sedekah bumi dikubur di kaki gunung misalkan, itu semuanya bentuk kesyirikan, berlawanan dengan tauhid ubudiyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga diri kita, ya, dan kaum muslimin dari perbuatan syirik ini, dan semoga kita mendapatkan taufik dan hidayahnya untuk menjalankan tauhid ubudiyah. Kemudian yang kedua, apa itu tauhid asma wa sifat? Ya. Kalau tauhid tadi sudah kita jelaskan, ya, maknanya, yaitu mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya sebagai Rabb kita. Nah, oleh karenanya pembahasan kita untuk poin yang kedua ini adalah berfokus kepada asma dan sifat. Asma, ya, pakai hamzah, ya, asma, asma, ya, bukan asma, bukan penyakit, asma bukan. Asma itu bentuk plural, jamak dari kata ismun, yang berarti nama. Jadi asmaullah artinya nama-nama Allah. Kalau sifat itu bentuk plural dari sifah, yang artinya sifat, ya. Mohon maaf, ini belum tersalah tulis, ya. Artinya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi asma artinya nama-nama Allah, sifat artinya sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tauhid asma wa sifat artinya mengesahkan Allah Ta'ala
dalam nama dan sifatnya. Lebih mudah ya memahaminya. Mengesahkan Allah Ta'ala dalam nama dan sifatnya. Contohnya bagaimana? Contoh nama Allah Ar-Rahman. Kita mengesahkan Allah dalam ini. Kemudian Al-Alim, yang maha mengetahui. Wajah Allah, tangan Allah, Allah datang, Allah beristiwa di atas arsy. Itu semua contoh-contoh dari asma wa sifat. Asma Ar-Rahman itu termasuk asma Allah, nama-nama Allah. Al-Alim termasuk juga. Dan dalam Al-Quran banyak sekali nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Al-Malik, ya, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Ghaffar, Ar-Razzaq, Al-Karim, dan lain sebagainya, banyak sekali. Ini nama-nama Allah. Adapun sifat-sifat Allah, ada yang bersifat sifat khobariyah, ya, sifat khobariyah dzatiyah, yaitu sifat zat Allah, seperti wajah Allah. Ada dalam Al-Quran Allah tetapkan baginya wajah. Tapi ingat, wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun. Jadi ketika kita katakan Allah memiliki wajah, bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Bukan berarti kita mengatakan wajah Allah sama dengan wajah makhluk. Ya, bukan. Wallahi bukan seperti itu. Tapi kita hanya menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan. Itu dia tauhid asma was sifat. Mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya. Artinya apa? Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya, dan menetapkan apa yang Rasul tetapkan untuk Allah. Di mana? Di Al-Quran dan hadis. Bagaimana Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran, bagaimana Rasul, ya, memperkenalkan Allah dalam hadis-hadisnya. Oleh karenanya kita mengenal Allah lewat Al-Quran dan hadis. Kita tetapkan sebagaimana dalam Al-Quran dan hadis mengenai nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi tidak boleh ngarang, ya, tidak boleh ngarang. Yang Allah tetapkan kita tetapkan, yang Allah tidak tetapkan ya kita tidak tetapkan. Yang Allah kabarkan kita imani, ya, tanpa menyamakannya dengan makhluk. Yang Allah nafikan ya kita nafikan, kita tidak tetapkan. Contohnya wajah. Dalam Al-Quran surat Ar-Rahman, ya, Allah tegaskan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di bumi akan musnah, dan wajah Tuhanmu, ya, itu kekal. Lihat, wajah Rabbmu kekal. Di sini dalam ayat ini Allah tetapkan baginya wajah. Kemudian tangan, Allah juga tetapkan dalam Al-Quran. Ketika Allah, ya, mengeluarkan iblis dari surga karena enggan sujud kepada Nabi Adam, Allah katakan apa? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan dua tanganku? Jadi Allah tetapkan Allah punya tangan, dan kedua-duanya dan ada dua tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Allah tetapkan tangan dan jumlahnya. Kita yakini, dan tidak mungkin kita maknai dengan nikmat, kekuasaan. Masa ya tangan Allah, ya, kita maknai dengan kekuasaan? Kekuasaan Allah hanya dua. Kekuasaan Allah hanya terbatas, ya. Rahmat Allah hanya dua. Nikmat Allah hanya dua. Tidak. Ya, kenapa? Karena semua makhluk Allah diciptakan atas rahmatnya, atas kekuasaannya.
Jadi nggak ada keistimewaan untuk Adam kalau seperti itu. Jadi Nabi Adam diistimewakan, diciptakan dengan tangan Allah langsung. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Allah ciptakan dengan kun, jadilah. Ya, fayakun, maka jadilah makhluk tersebut. Kemudian dalam ayat lain Allah bantah orang-orang Yahudi yang mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terkekang, tangan Allah itu pelit, tidak mau memberi, kata orang Yahudi. Lihat, orang Yahudi saja menetapkan tangan Allah. Nah, kita orang Muslim yang meyakini Al-Quran, meyakini Rasul, kok mengingkari tangan Allah? Masa Yahudi lebih baik daripada kita? Na'udzubillah. Apa kata Allah? Bal yadahu mabsutatan. Ya. Gullat aidihim, tangan mereka lah yang pelit, yang terkekang. Adapun tangan Allah, bal yadahu mabsutatan. Dua tangan Allah itu terbentang. Ya. Kemudian datang. Dalam Al-Quran ditetapkan Allah datang. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Tuhanmu, Rabbmu, dan malaikat ya, bersaf-saf. Jadi ketika Allah datang pada hari kiamat, malaikat berbaris bersaf-saf. Ini di sini ditetapkan Allah itu datang. Ya, datangnya tidak sama dengan makhluknya, dengan datangnya kita. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Wajah Allah tidak sama dengan wajahnya kita, tidak sama. Ya. Tidak mesti penamaan sama, akhirnya hakikatnya sama. Enggak. Terkadang penamaannya sama, tapi hakikatnya beda. Rupanya, bentuknya beda. Enggak jauh-jauh lah, enggak usah jauh-jauh kita bandingkan. Wajah kita dengan wajah teman kita sama tidak? Tidak sama. Wajah kita dengan hewan sama tidak? Tidak sama. Tapi sama wajahnya, namanya wajah, sama namanya wajah. Tapi wajah kita dengan wajah orang lain atau hewan itu beda. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah, tangan Allah, datang Allah, dan sifat-sifat yang lain itu beda ya, dengan wajah makhluknya, tangan makhluknya, dan datang makhluknya beda. Nah, yang kedua beristiwa. Beristiwa yang sering diterjemahkan dengan bersemayam. Sebagian ulama mengkritisi makna bersemayam sendiri. Makanya tidak ana terjemahkan istiwa dengan semayam ya. Karena kita ya meyakini istiwa, maklum, istiwa itu dalam menurut ulama salaf, menurut sahabat dan para tabi'in dan ulama-ulama ahlu sunnah jamaah pada zaman salafus salih terdahulu, mereka mengatakan istiwa itu ya ala wartafa, ya. Ala wartafa, meninggi, meninggi. Ada juga yang memaknai wastaqar dan ya istaqar. Istaqar bisa dimaknai dengan bersemayam juga, ya seperti itu. Jadi beristiwa itu sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah tetapkan dalam Al-Quran. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Ya, jadi Allah itu di atas arsy. Datang dan beristiwa ini termasuk sifat fi'liyah. Kalau wajah dengan tangan termasuk sifat dzatiyah. Jadi sifat Allah dibagi dua, ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah ya zat Allah, atau disebut dengan khobariyah, berdasarkan kabar ya dari Allah. Ada juga sifat ya fi'liyah, perbuatan Allah, seperti berbicara. Allah berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengajak bicara Musa taklima, ini dengan taukid, sebenar-benar pembicaraan. Jadi tidak mungkin
Bisa ditakwil atau disangkal, ya, atau diingkari maknanya. Baik. Sekarang bagaimana cara bertauhid kepada asma wa sifat? Tadi kita katakan mengesahkan Allah dalam nama dan sifat. Itu bagaimana caranya sih mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya? Ini dia caranya, yaitu isbatu kulli ma warada fil kitabi wa sunnati min asma'illahi wa sifatih min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthilin. Menetapkan segala apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah berupa nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang mulia. Jadi segala ayat atau hadis yang menjelaskan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya kita isbat, kita tetapkan, kita yakini, ya. Min ghairi tahrif, ya, ingat ini 4 batasannya. Min ghairi tahrif, tanpa, ya, memalingkan lafaz atau maknanya, tanpa tahrif, yaitu tanpa memalingkan lafaz atau maknanya. Itu makna tahrif, ya. Misalkan memalingkan lafaz itu Al-Aziz, nama Allah, dipalingkan sama orang-orang kafir, orang-orang musyrik menjadi Al-Uzza. Al-Mannan, salah satu nama Allah, dipalingkan lafadznya oleh orang-orang musyrik menjadi Al-Manat. Al-Ilah, termasuk nama Allah, dipalingkan oleh orang-orang kafir menjadi apa? Al-Lata, ya. Atau dipalingkan maknanya dari makna yang hakiki, seperti tadi wajah misalkan, ditakwil, dirubah, dipalingkan maknanya menjadi ridho, ya, menjadi ridho. Kemudian tangan, ya, dipalingkan maknanya menjadi kekuasaan atau nikmat atau rahmat. Istiwa, dipalingkan maknanya menjadi istilah, menguasai, ya, menguasai. Jadi tidak benar, ya. Tidak boleh kita mengubah makna ataupun lafadznya, memalingkan makna ataupun lafadznya, tidak boleh. Yang kedua, wala ta'til, tanpa ta'til. Apa itu ta'til? Mengingkari nama dan sifat Allah. Tidak boleh kita mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita menentangnya. Allah enggak Ar-Rahman, Allah enggak Ar-Rahim, Allah enggak Al-Aziz, Allah enggak Ar-Razzaq. Enggak boleh, ini kufur. Ya, mengingkari, ya, ayat Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hal tersebut. Juga tidak boleh mengingkari sifat Allah. Allah enggak punya wajah, Allah enggak punya tangan, Allah enggak maha mendengar, Allah enggak melihat. Ya. Tidak boleh mengingkari nama dan sifat Allah yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan yang telah Rasul tetapkan dalam hadisnya. Yang ketiga, wa min ghairi takyif, tanpa takyif, ya, membagaimanakan, mencontohkan, memperagakan, ya. Misalkan datangnya Allah itu seperti ini, wajahnya Allah itu seperti ini, nggak boleh. Karena kita tidak diberitahu oleh Allah bagaimana wajah Allah. Tangan Allah itu seperti ini, tidak boleh. Ya, tanpa dalil tidak boleh. Tidak ada rincian satupun mengatakan wajah Allah itu seperti ini. Ya, begini dan begini, tidak ada. Datangnya Allah itu begini, tidak ada. Datang udah. Wajah Allah udah, tanpa ada perincian bagaimana bentuknya. Wallahu a'lam. Kita tanpa membagaimanakan. Wala tamtsil, tanpa menyamakan dengan makhluknya, ya. Sebagian mengibaratkan dengan tasbih, tanpa menyamakan dengan makhluk Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Tidak sama. Dan apa yang tergambar dalam benak kita, dalam pikiran kita, itu Allah maha suci dari semua itu. Allah tidak sama dengan makhluk apapun, semulia apapun itu makhluk, Allah nggak sama dengannya. Ya, apalagi kalau disamakan dengan makhluk yang hina, tidak. Ya.
Allah tidak sama dengan apapun. Apa dalam surat Al-Ikhlas? Lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama, Allah tidak sebanding dengan sesuatu apapun. Jadi Allah menafikan ya kesamaan dengan makhluknya. Ini dia 4 pondasi dalam tauhid asma wa sifat. Ya, jangan ambil sebagian, tolak sebagian, nggak boleh, harus 4-4-nya. Tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tamtsil. Kemudian yang berikutnya kita akan ambil contoh tauhid ubudiyah. Apa itu? Yang dibawakan oleh Syekh Jamil Zainu, yaitu doa. Beliau menulis judul doa adalah ibadah. Kita pasti pernah berdoa. Dan jangan tinggalkan doa. Karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah janjikan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan penuhi. Maka aku akan kabulkan permintaan. Bahkan Allah murka kepada hambanya yang tidak mau berdoa kepadanya, yang tidak mau meminta kepadanya. Man lam yad'uni ya aghdab alaih. Barang siapa yang tidak berdoa kepadaku, maka aku akan murka kepadanya. Dan yang semana dengan doa itu istighatsah. Kita meminta tolong kepada Allah. Istighatsah. Isti'anah juga meminta pertolongan kepada Allah. Bedanya kalau istighatsah itu ketika apa? Musibah-musibah, ketika hal-hal sempit, ketika ya cobaan ya, menderita kita, itu istighatsah. Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengangkat musibah bencana yang ada pada diri dan hidup kita. Isti'anah itu meminta tolong biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan roja mengharap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kepada Allah. Nah, masalahnya sekarang Rasulullah SAW sudah mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan ini hadis sahih ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Ada redaksi lain, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah intinya ibadah, tapi itu lafaz yang lemah. Hadis yang sahih itu ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Justru ini lebih bagus, lebih tegas. Jadi doa itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikat ibadah. Jadi hadis ini menunjukkan doa merupakan salah satu bentuk ibadah, bahkan yang paling penting. Kenapa? Karena dikhususkan, ditegaskan pakai dhamir huwa, ad-du'a huwal ibadah. Akan tetapi zaman sekarang ya, sangat disayangkan, orang sering mengatakan, ya Rasulullah, hai wali fulan, ya wali fulan, ya mbah fulan, ya tolonglah aku, berikanlah aku ini dan itu. Ini merupakan bentuk kesyirikan dalam doa, dan ini syirik besar, bisa mengeluarkan orang dari Islam, menyebabkan kekal di neraka, dosanya tidak diampuni, amalannya hangus, ya, tersia-siakan. Kenapa? Karena dia telah berdoa kepada selain Allah. Walaupun itu malaikatnya, malaikat Allah. Walaupun kau berdoa kepada Jibril, tidak boleh. Walaupun itu Rasulullah, ya Rasulullah, berikanlah aku ini dan itu, tidak boleh. Ya. Walaupun itu wali, semuanya tidak boleh. Karena mereka semua sudah meninggal dunia, ya. Jadi meminta kepada mayit, orang yang sudah meninggal dunia, itu tidak boleh. Lalu bagaimana jika kita meminta kepada orang yang masih hidup? Maka ada 2 syarat.
boleh kita meminta kepada orang yang masih hidup dengan dua syarat. Yang pertama, ya, yaitu dia mampu memenuhinya. Jadi mintalah sesuatu yang dia mampu memberikannya. Misalkan, ya, akhi, tolong belikan mie. Bisa dia lakukan? Bisa, tinggal berangkat, ambil uangnya, berangkat. Bisa dibelikannya. Kalau nggak bisa dipenuhinya, sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi, ya, maka ini terlarang. Tidak boleh. Yang kedua, syarat kedua, hadir. Dia harus ada di hadapan kita. Tidak boleh menyeru, meminta kepada orang yang tidak ada di hadapan kita. Memang betul, kiai fulan hidup, ustadz fulan hidup, orang soleh fulan hidup. Tapi kita seru, kita tidak dihadir di depannya. Tidak boleh. Lihat praktik para sahabat. Mereka tidak pernah memanggil ya Rasulullah ketika Rasul tidak ada di hadapannya. Tidak. Para sahabat meminta kepada Rasul ketika sesuatu yang dimampu oleh Rasul dengan izin Allah. Kemudian yang kedua ketika Nabi hadir di hadapan mereka. Nah, sekarang ada beberapa syubhat yang mana menyebabkan syubhat ini tersamarlah doa itu hanya untuk Allah. Mereka beralasan, kenapa saya berdoa kepada wali fulan, kepada nabi fulan, kepada, ya, kuburan fulan. Kenapa? Alasan mereka yang pertama, karena, ya, nabi atau wali Allah itu sebagai perantara saja. Perantara saja antara dia dengan Allah. Ya, seperti halnya menghadap raja. Karena mereka mengatakan kami itu penuh dengan dosa, banyak dosa. Makanya kami menjadikan nabi dan wali itu sebagai perantara. Mereka itu orangnya, ya, dijamin surga misalnya. Mereka banyak amal solehnya misalnya. Mereka orang suci misalnya. Ya, ucapan-ucapan sejenisnya lah. Maka kita katakan, engkau telah menyamakan Allah dengan raja di dunia, dan ini tidak boleh. Allah tidak sama dengan raja di dunia. Ya. Kenapa? Karena kebanyakan raja di dunia itu zalim, dan Allah Maha Adil. Karena raja-raja di dunia itu manusia biasa, ya, penuh dengan kekurangan dan salah, dan Allah Maha Sempurna. Keyakinan seperti ini bisa menyebabkan kekufuran karena menyamakan Allah dengan makhluknya. Padahal Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluknya. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran membantah orang-orang yang menyamakan Allah dengan raja-raja, presiden-presiden, ya, yang ada di dunia. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wati idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, maka katakan aku itu dekat. Tidak butuh perantara. Kalau minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa harus, ya, meminta-minta kepada, ya, nabi dan wali untuk disampaikan hajatnya kepada Allah. Tidak perlu. Tidak perlu. Dan Allah sudah menjanjikan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku penuhi, aku kabulkan. Kitanya aja nih yang kurang yakin. Kitanya aja yang kurang yakin kepada ayat Allah, ya. Kurang yakin jika Allah Maha memenuhi janjinya. Kemudian yang kedua, orang-orang jahil itu menyembah patung atau batu. Ya, sedangkan kita kan, ya, menyeru berdoa kepada orang hidup, orang yang pernah hidup. Seorang nabi loh, seorang wali loh, sering gitu. Gak sama dong. Orang jahiliyah dulu mereka berdoa kepada patung terbuat dari batu, benda mati. Nah, kita berdoa kepada nabi dan wali, mereka orang soleh. Lihat,
Maka kita katakan ini merupakan sesuatu yang salah paham, salah kaprah. Kenapa? Karena hakikat berhala-berhala yang disembah pada zaman dahulu, ya, terutama ketika zaman Nabi Nuh, awal dari penyembahan berhala itu asalnya adalah orang soleh. Itu patung-patung orang soleh, gambaran orang-orang soleh. Jadi pada zaman Nabi Nuh itu, ya, sebelum diutusnya Nabi Nuh, ada orang-orang soleh yang dikenal dengan nama Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq. Mereka 4 orang soleh menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian meninggallah 4 orang soleh tersebut, dan berlalulah, ya, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ya. Akhirnya setan membisikkan kepada mereka untuk membuat patung-patung orang soleh sebagai kenang-kenangan untuk menyemangati ibadah. Memang awalnya patung tersebut dibuat untuk penyemangat ibadah, tapi lama kelamaan ketika sudah meninggal dunia, para orang tua, kakek-kakek meninggal, muncullah generasi-generasi yang nggak tahu menau. Ternyata apa? Disembahlah patung tersebut. Akhirnya apa? Terjadilah penyembahan kepada selain Allah. Makanya jangan bermudah-mudahan kita dalam membuat, ya, patung-patung, karena akibatnya fatal. Kita nggak bisa jamin 100 tahun ke depan bagaimana akan terjadi, ya, penyembahan kepada selain Allah. Makanya dari dulu, sejak Nabi Muhammad SAW sudah menutup pintu-pintu kesyirikan tersebut. Dilarang membuat patung, dilarang membangun kuburan, ya. Jikalau ada kuburan yang ditinggikan, maka diratakan. Bangunan yang di atas kuburan, maka dirobohkan, dan lain sebagainya. Itu Nabi lakukan untuk apa? Menjaga akidah kaum muslimin. Padahal itu Nabi dengan para sahabat, yang mana para sahabat itu tauhidnya kuat, tapi tetap Nabi menutup pintu tersebut. Ya. Kenapa? Karena kita lihat jauh ke depan, bukan 1 tahun 2 tahun, tapi 1 abad 2 abad. Sampai-sampai saking keras kepalanya orang-orang jahiliyah dahulu mengatakan pada zaman Nabi Nuh, la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Nuh, ya, surat Nuh. Mereka berkata, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan kepada Tuhan-Tuhan kalian, ya, dan jangan pula meninggalkan penyembahan terhadap Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasra, ya. Itu dia nama-nama orang-orang saleh yang dibuat patungnya, yang awalnya dengan niat hanya untuk penyemangat ibadah, akhirnya setan berhasil lama kelamaan disembah. Naudzubillah min dzalik. Dan ini tidak ngada-ngada, dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan nama-nama tadi, ya, siapa? Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasra, itu adalah nama-nama orang soleh, ya, umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi setelah wafat dibisikkanlah oleh setan, lama-lama disembah. Naudzubillah. Kemudian, dan hal ini juga dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Bahwasannya orang-orang yang menyembah wali dan nabi itu sama saja hukumnya dengan menyembah patung yang terbuat dari batu. Allah katakan dalam Al-Quran, "Qulid'u alladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri ankum." Ya. Wala tahwila ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Katakanlah, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak mempunyai kekuasaan untuk menolak bahaya darimu dan tidak pula bisa memindahkannya. Orang-orang yang mereka seru itu sendiri justru mencari jalan kepada Rabb mereka. Jadi orang-orang saleh
baik ya wali, nabi, mereka pun berusaha mencari jalan menuju Allah, ingin dekat dengan Allah. Kok malah menjadikan mereka sesembahan selain Allah? Ya. Jadi mereka yang dianggap Tuhan oleh orang kafir itu justru mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya mengatakan ayat ini turun ya, mengenai sekelompok manusia yang menyembah jin dan berdoa kepadanya. Jin tersebut kemudian masuk Islam. Ada juga yang mengatakan ayat ini turun mengenai orang-orang yang berdoa kepada Isa Al-Masih. Ya, Isa Al-Masih dan malaikat. Jadi dari keterangan di atas kita bisa simpulkan bahwasanya ya, ayat ini membantah mereka dan mengingkari mereka yang berdoa kepada selain Allah, meskipun kepada Nabi. Lihat, ya, ayat ini turun kepada orang-orang yang berdoa kepada Nabi Isa, kepada malaikat, walaupun Nabi, malaikat atau wali sekali. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian subhat yang ketiga, mereka mengatakan menyamakan dengan orang hidup. Artinya apa? Minta tolong kepada selain Allah itu boleh. Ya, dengan alasan bahwa yang memberi pertolongan sebenarnya Allah, ya. Yang menolong hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya, meminta tolong kepada wali atau kepada nabi, kepada malaikat itu dianggap boleh. Bagaimana kalau kita katakan kepada dokter, wahai dokter, tolong sembuhkan saya, berilah saya obat. Ya. Dan tentu pendapat ini salah juga. Kenapa? Hal ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, surat Asy-Syu'ara, "Alladzi khalaqani fahuwa yahdin." Allah lah yang menciptakan aku, maka dialah yang memberikanku petunjuk. Walladzi huwa yut'imuni wa yuskin, dan dialah yang memberi makan dan minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkan. Maksudnya apa? Ayat ini menerangkan bahwa pemberi petunjuk, pemberi rizki, pemberi kesembuhan hanyalah Allah semata, bukan yang lain. Sedangkan dokter, obat itu hanya sebab saja. Jadi tidak mungkin disamakan antara berdoa kepada Allah, yang ini adalah tauhid, dan berdoa kepada wali atau nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ini syirik. Tidak mungkin disamakan. Karena kalau kepada dokter, obat itu hanya sebab saja. Dan ingat, Allah tidak menjadikan ya, nabi dan wali itu sebab untuk terkabulnya doa. Tidak ada, ya. Tidak ada dalil yang menunjukkan kalau kita berdoa kepada mayit, nabi atau wali, itu akan terkabulnya doa. Kemudian masih di syubhat yang sama, menyamakan dengan orang yang hidup. Jadi orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, mereka tidak bisa membedakan mana orang hidup dan mana orang mati. Tidak bisa membedakan minta tolong kepada orang hidup dan minta tolong kepada orang yang sudah mati. Kenapa? Orang mati tidak dapat mendengar. Kalaupun dapat mendengar, tidak bisa memenuhi permintaan. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan hal tersebut. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Ya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirki. Lihat, ini tegas sekali dari Allah. Apabila kamu berdoa kepada mereka, meminta sesuatu kepada mereka, kepada orang mati, mereka tidak dapat mendengar doamu. Dan seandainya pun mereka dapat mendengar, mereka tidak dapat memenuhi permintaanmu. Kalau kita masih kekeh untuk
berdoa kepada orang yang mati, maka pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan. Jadi Allah menamakan itu syirik. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, yang keempat, ya, istighosah itu sama dengan tawasul katanya. Jadi ada orang yang menyangka meminta tolong ya, kepada wali atau nabi itu sama dengan tawasul hukumnya. Sebagaimana kita bertawasul kepada ya, Allah lewat nabi-nabi, lewat para wali misalkan, itu hukumnya sama dengan istighosah kepada selain Allah. Ini salah. Tawasul itu artinya apa? Berdoa kepada Allah melalui perantara. Seperti kita ucapkan, wahai Allah, dengan perantara cintaku ya kepadamu dan cintaku kepada nabimu, maka ya, tolonglah aku. Ini tawasul. Dan ini tawasul yang syar'i, karena bertawasul dengan amal ibadah, yaitu cinta kepada Allah dan Rasul adalah ibadah. Itu disamakan dengan istighosah. Wahai fulan, tolonglah aku. Wahai wali, tolonglah aku. Ini jelas beda. Maka bedakan definisi antara keduanya. Tidak sama. Istighosah itu meminta pertolongan kepada Allah, tapi malah dipalingkan kepada selain Allah, maka syirik. Adapun tawasul itu berdoa kepada Allah melalui perantara seperti Asmaul Husna, amal soleh, ya. Maka itu tawasul syar'i. Atau kepada orang soleh yang masih hidup, itu tawasul syar'i. Ada juga tawasul yang bid'i. Tawasul yang bid'i. Yang mana insyaallah taala akan kita jelaskan di pertemuan yang nanti biidznillah tabaraka wa taala tentang tawasul syar'i dan bid'i. Selanjutnya poin keempat terakhir, di mana Allah. Dan ini adalah contoh tauhid asma wa sifat. Ya. Pertanyaan di mana Allah ini pernah ditanyakan oleh Nabi kepada seorang budak. Aina Allah, di mana Allah? Jadi bukan pertanyaan yang bid'ah atau pertanyaan yang terlarang, tidak. Nabi sendiri bertanya tentang di mana Allah. Dan ini jawabannya adalah contoh tauhid dari asma wa sifat. Jawaban dari di mana Allah. Yang semakna dengan ini itu wajah Allah, tangan Allah, ya Allah datang, Allah beristiwa, Allah turun. Dalam hadis, ya, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Nah, Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Jadi Allah di sini, ya, Rasulullah menetapkan bahwasanya Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kita sebagai muslim, mukmin, berakidah ahlus sunnah wal jamaah, kita yakini apa adanya tanpa memalingkan maknanya. Ya, jangan dikatakan turun rahmatnya, itu namanya memalingkan makna. Atau jangan pula menentangnya, mengingkarinya. Oh, Allah nggak turun. Jangan pula membagaimanakan Allah turun. Turunnya Allah gini loh, nggak boleh. Dan kita serupakan Allah dengan sesuatu turunnya. Nggak boleh. Turunnya Allah seperti turunnya ini. Nggak boleh. Nah, di mana Allah? Pertanyaan ini dijawab ya oleh sang budak dengan berkata, Allah fis sama. Allah di atas langit. Ya. Allah di atas langit. Fi di sini bermakna di atas, ya, bukan di dalam. Dan ini keluasan ilmu bahasa Arab. Jadi fi itu punya makna macam-macam. Ketika fis sama, ya aina Allah fis sama, para ulama bahasa mengatakan ala sama, Allah di atas langit. Lebih detailnya Allah sebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas 'arsy. Allah beristiwa di atas 'arsy. Nah, di mana Allah? Allah di atas 'arsy, ya, di atas langit. Itu berdasarkan dalil, tidak ngada-ngada. Dalilnya pun nggak tanggung-tanggung, 4. Ada dalil Al-Quran, dalil hadis,
dalil ijma' kesepakatan para salafus saleh dan para ulama sejak zaman dahulu, bahkan imam yang 4 sepakat. Kemudian dalil yang keempat, dalil akal dan fitrah. Dalil Al-Quran ini sangatlah banyak. Ya, di antaranya, ya, Allah katakan Allah itu beristiwa di atas arsy itu di 7 tempat dalam Al-Quran, di 7 ayat. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa salah satunya. Allah yang Maha Pemurah bersemayam atau beristiwa di atas arsy. Kemudian Allah juga berfirman, "Aamintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul ardh." Dalam surat Al-Mulk ayat 16. Ya. Apakah kamu merasa aman terhadap zat yang ada di langit bahwa dia akan menjungkir balikan kamu, ya, ke dalam bumi? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang dimaksud dengan man fis sama adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat lain lebih tegas, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka, yaitu para malaikat, itu takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Ini surat An-Nahl ayat 50. Jadi Allah di atas, malaikat takut kepada Allah yang ada di atas mereka. Kemudian Allah berfirman tentang Nabi Isa, bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Tetapi Allah mengangkatnya kepadanya. Yang namanya mengangkat kemana? Apa ke bawah? Tidak, ke atas. Kemudian Allah tegaskan juga, sabbihisma rabbikal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Tinggi itu mana? Tinggi itu bawah ke atas? Atas. Ya. Lalu bagaimana dengan ayat Allah, wa huwa ma'akum ainama kuntum? Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Yang dimaksud itu, ya, katanya adalah ilmunya. Jadi wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan Allah selalu bersamamu di mana saja kamu berada. Itu maksudnya apa? Ilmu Allah yang bersamamu dimanapun. Jadi tidak ada yang tersamar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau buktinya? Kita buktikan. Coba baca lengkap ayatnya. Kita baca lengkap ayatnya, ya. Ini surat Al-Hadid ayat 4. Yang punya mushaf silakan dibuka mushaf. Al-Hadid ayat 4, Allah katakan, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Baik, sekarang kita cek apa kata Allah, kita pahami. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia beristiwa di atas arsy. Jadi setelah menciptakan langit dan bumi, Allah bersemayam, beristiwa di atas arsy. Lalu Allah katakan apa? Ya'lamu ma yalij. Allah maha mengetahui apa yang masuk ke bumi dan mengetahui apa yang keluar dari bumi. Yang keluar dari bumi apa? Biji-bijian, apa, tumbuh-tumbuhan keluar dari bumi. Dan Allah mengetahui apa yang keluar, apa yang turun dari langit, air hujan, ya, wahyu Allah dan lain sebagainya. Malaikat-malaikat turun dari langit, dan Allah mengetahui apa yang naik ke langit. Allah Maha mengetahui. Lihat, apa katanya? Allah Maha mengetahui. Kemudian Allah katakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan Allah tutup dengan ayatnya, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha mengetahui tentang apa yang kalian lakukan. Lihat, di awal ayat Allah katakan
Allah Maha mengetahui. Di akhir ayat Allah katakan Allah Maha mengetahui juga. Allah Maha mengetahui yang keluar dari bumi, yang masuk ke bumi. Allah mengetahui yang turun dari langit, yang naik ke langit. Kemudian di akhir ayat Allah Maha mengetahui perbuatan kalian. Lihat, ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, potongan ayat tersebut diapit. Ini masih satu ayat ya, masih satu ayat. Ayat 4. Diapit oleh dua pengetahuan. Pengetahuan Allah terhadap yang turun, yang naik, yang keluar, yang masuk, dan pengetahuan Allah terhadap perbuatan kita. Jadi ini apa maksudnya? Kata Imam Ahmad, ya. Ketika ditanya, ya Imam Ahmad, apa maksudnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Apa kata Imam Ahmad? Iqra awal al-ayah waqra akhir al-ayah. Ya akhi, baca awal ayatnya, kemudian baca akhir ayatnya. Dibacalah sama dia yang bertanya. Oh, berarti tentang ilmu Allah ini yang di mana-mana? Ya, ilmu Allah yang di mana-mana. Adapun zat Allah itu beristiwa di atas arsy. Makanya Allah katakan tsummastawa 'alal arsy. Allah bersemayam, beristiwa di atas arsy. Jadi kalau kita berdalil, jangan dipotong-potong dalilnya. Kalau kita berdalil sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Ini Al-Quran, ayat Al-Quran dari zaman dahulu sampai sekarang seperti ini. Dan tidak ada satupun ya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama ahlus sunnah memahami Allah itu di mana-mana. Ya berarti kalau Allah di mana-mana, Allah di tempat najis, Allah di tempat kotor, dan nggak mungkin, tidak mungkin. Kemudian hadis, hadis ini lebih banyak lagi. Ada hadis Isra Mi'raj. Nabi Isra Mi'raj kemana? Kepada Allah. Di mana? Di langit ketujuh, di sana di atas. Berarti Allah di mana? Di atas. Kemudian hadis amanah, yang mana Rasulullah katakan, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama, ya'tini khabaru sama'i sabahan wa masa'an. Kenapa kalian tidak mau mempercayaiku? Padahal aku ini adalah manusia yang dipercaya oleh zat yang ada di langit. Siapa? Allah. Emang Rasul ini utusannya malaikat? Bukan. Utusannya Allah, Rasulullah. Dan Rasul katakan utusan ya orang kepercayaan zat yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis rahmah, ya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi, niscaya zat yang ada di langit akan menyayangi kalian. Yang mampu memberikan rahmat bukan malaikat, tapi Allah. Karena ada orang yang memaknai itu malaikat. Tidak. Yang memberikan rahmat itu Allah. Yang menyayangi itu Allah. Maka tidak mungkin dimaknai dengan malaikat-malaikat yang ada di langit. Tidak mungkin. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya, hadis jariyah. Ainallah, kata Rasulullah. Di mana Allah? Rasul tanya. Maka si budak tadi ya berkata, fis sama, Allah di atas langit. Man ana, siapa aku? Ya. Maka si budak jariyah tadi mengatakan, anta Rasulullah, kamu tuh Rasulullah. Maka kata Rasul, atikha, ya, bebaskanlah budak tersebut. Fa innaha mu'minah, karena dia merupakan wanita yang mukminah, yang beriman. Lihat, ya, di mana Allah dia yakini di atas langit. Siapa dia? Siapa Rasul? Ialah Rasulullah utusan Allah. Dikatakan mukmin. Jadi imannya sudah benar, ya, imannya sudah benar. Dan ini hadis sahih ya, hadis sahih di Sahih Muslim. Ya, tidak mungkin hadis dan lemah. Para ulama sepakat, ya, hadisnya sahih. Kemudian hadis Arsy, yang mana Nabi mengatakan al-arsyu fawqal ma wallahu fawqa arsyih wa huwa ya'lamu ma antum alaih. Arsy itu berada di atas air. Ya. Jadi di atas langit ketujuh itu ada air, dan di atas airnya ada arsy Allah.
Dan Allah di atas arasy, kata Nabi. Lihat, dengan tegas Nabi mengatakan, dan Allah di atas arasy. Dan Rasul memberikan penjelasan tambahan untuk menafikan kesalahpahaman, wa huwa ya'lamu ma antum alaih, dan dia maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah maha mengetahui keadaan kalian. Lihat, Nabi menjelaskan Allah itu di atas arasy dan Allah maha mengetahui keadaan kita. Walaupun itu semut, di gelapnya malam, di atas batu hitam, Allah maha tahu. Kemudian yang ketiga, dalil ijma' salafus saleh. Para ulama sepakat sejak zaman dahulu, ya, zaman sahabat, ya, Abu Bakar radhiyallahu an mengatakan, man kana ya'budullah fa innallaha fis sama hayyun la yamut. Ini khutbahnya Abu Bakar ketika kapan? Ketika ya Umar bin Khattab mengingkari Nabi sudah meninggal dunia. Apa kata Abu Bakar? Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu sesungguhnya dia di atas langit, hayyun, maha hidup dan tidak akan mati. Tapi yang menyembah Nabi Muhammad, dia sudah meninggal dunia. Lihat, ketauhidan Abu Bakar, keimanan Abu Bakar tidak diragukan. Kemudian oleh para ulama salaf juga sudah dinukil ijma', ya. Ana akan bacakan beberapa ijma' dari para salaf soleh kita. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala yang meninggal dunia pada tahun 157 Hijriah. Lihat, 157 Hijriah. Seorang tabi'in, muridnya para sahabat, mengatakan, kunna wattabi'una mutawafirun, naqul innallaha azza wa jalla fawqa arsyih, wa nu'min bima waradat bihi sunnah min sifatih. Kami, ya, para tabi'in, masih banyak ini para tabi'in meyakini Allah itu di atas arasy, dan kami meyakini apa yang dikatakan oleh hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tentunya dengan Al-Quran juga, karena kebanyakan orang mengingkari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Qutaibah bin Sa'id, imam besar, ya, yang meninggal tahun 240, juga mengatakan, hadza qaulul a'immah bil islami wa sunnati wal jamaah. Ini adalah keyakinan para ulama Islam, para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Mereka mengatakan, kami mengetahui Tuhan kami, ya, na'rifu rabbana fis sama'i sabi'ah 'alal arsy. Kami mengetahui Tuhan kami ada di atas langit ketujuh, ya, di atas arasy-Nya. Sebagaimana Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Kemudian Al-Imam Ibnu Battah mengatakan, ajma'al muslimuna minas sahabah wa tabi'in wa jami'i ahli ilmi minal mu'minin anna Allah tabaraka wa ta'ala ala arsyihi fawqa samawati ba'inun min khalqih wa ilmuhu muhitun bi jami'i khalqih. Para kaum muslimin dari kalangan sahabat, tabi'in, dan semua ahli ilmu, ya, bersepakat bahwasanya Allah itu di atas arasy, di atas langitnya, yang jauh dari makhluknya, sedangkan ilmunya mencakup seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah di atas arasy, sedangkan ilmu Allah di mana-mana. Kemudian Abu Utsman As-Sabuni Asy-Syafi'i, ini bermadzhab Syafi'i, Abu Utsman As-Sabuni, beliau mengatakan, wa ya'taqidu ashabul hadits wa yashhaduna anna Allah fawqa sab'i samawati 'ala arsyih kama nataqa kitabu wa ulama'ul ummah wa a'yadu a'immah minas salaf lam yakhtalifu anna Allah 'ala arsyih wa arsyu fawqa samawati. Ya. Abu Utsman As-Sabuni Asy-Syafi'i mengatakan, ya, ahli hadis mereka bersepakat meyakini bahwasanya Allah itu berada di atas arasy-Nya, di atas langit ketujuh, sebagaimana Al-Quran mengatakan hal tersebut, sebagaimana para ulama, ya,
dari kalangan salafus saleh juga mengatakan hal tersebut. Mereka tidak berselisih, tidak berbeda pendapat bahwasanya Allah di atas arsy dan arsy-nya Allah di atas langit. Kemudian Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Raziyaini, ya, yang meninggal pada tahun 264 Hijriah dan meninggal, ya, Abu Hatim meninggal 277 tahun Hijri. Beliau mengatakan adraknal ulama fi jami'il amsar Hijazan wa Irakan wa Syaman wa Yamanan fakana madhhabuhum. Kami sudah bertemu dengan para ulama di seluruh negeri, baik negeri Hijaz, ya, Makkah Madinah dan sekitarnya, Irak dan negeri Syam dan negeri Yaman. Mereka meyakini annallaha azza wa jalla ala arsyih. Allah itu di atas, Allah berada di atas arsy, ya. Ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersamar darinya. Dan masih banyak lagi nukilan-nukilan ijma'nya para ulama. Kalau saya sebutkan di sini maka akan habis waktu. Yang terakhir, dalil akal dan fitrah. Ya. Lihat ketika kita berdoa, kemana tangan kita diangkat? Ke atas, bukan? Kalau kita meyakini Allah di mana-mana, kita pasti tangan kita kemana-mana, gini-gini, ya, kemana-mana. Tapi kita berdoa dengan khusyuk, mengangkat tangan ke atas. Ini fitrah. Hati kita kemana? Gak mungkin hati kita kemana-mana. Ketika kita berdoa, hati kita pasti menuju Allah di atas sana. Kemudian coba tanya anak kecil yang masih batita atau balita, yang masih fitrahnya suci, pasti mereka menjawab Allah di atas. Ya. Kalau kita meyakini, dan secara akal pun gak mungkin Allah di mana-mana. Kenapa? Berarti Allah di tempat najis, di tempat kotor. Ya, naudzubillah. Dan orang yang mengatakan Allah itu di mana-mana, berarti Allah itu banyak. Allah nggak satu dong kalau gitu. Ya. Jadi yang betul apa? Allah di atas arsy, sedangkan ilmu Allah lah yang di mana-mana. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Innallaha bikulli syai'in alim wa ahata bikulli syai'in ilma. Ini dalam Al-Qur'an jelas sekali. Ilmu Allah lah yang di mana-mana, bukan Allahnya yang di mana-mana. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Inilah mungkin yang bisa disampaikan pada malam ini. Semoga ya bisa dipahami dan dimengerti. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik dan hidayahnya dan petunjuknya sehingga kita bisa memegang erat ya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sampai akhir hayat nanti. Kenapa kebanyakan orang mengingkari Allah di atas arsy? Ya karena ikut hawa nafsu. Pertama, yang kedua karena syubhat, yang ketiga karena mengedepankan akal. Ya kalau akalnya masih bagus, ini akal yang sudah rusak, ya, sehingga enggan, berat sekali mengatakan Allah di atas arsy, Allah di atas langit. Ya naudzubillahi min dzalik, kita belum kepada dari akidah seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jazakumullahu khairan. Di penghujung ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilman warzuqna fahma ya mu'allima Daud alimna ya mufahhima Sulaiman fahimna Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.